Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Asri Fitrianti Sinorat, SHMH. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Hukum pada program studi hukum di Universitas Royal. Saya mengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dengan bobot SKS 2 SKS. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan di dalam RPS yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan Higher Order Thinking Skill atau HOTS melalui analisis, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan hukum secara kritis, argumentatif, dan solutif. Melalui model ini, mahasiswa didorong untuk membangun kemampuan berpikir, hukum yang profesional, aktif, serta adaptif, dan responsif terhadap dinamika permasalahan hukum di masyarakat. Berikut ini video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Semangat ya. Oke, hari ini materi pembahasan kita mengenai hukum perlindungan saksi dan korban. Di materi sebelumnya kita telah membahas apa itu saksi dan apa itu korban, ya kan? Tentunya hari ini akan menjadi pokok materi yang sangat krusial dan saya harapkan nantinya di seiring perjalanan materi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dari saudara-saudari semua terhadap materi hari ini. Itu tandanya materi yang saya bawakan berjalan dengan sukses. Karena apa? Ketika saudara memahami materi itu, maka saudara mendapatkan ilmu itu. Gitu. Oke? Paham ya? Kemarin kita sudah membahas apa itu saksi dan apa itu korban. Siapa sih sebetulnya saksi ini? Ya kan? Saksi siapa? Orang yang saksi. Orang yang melihat, ya kan? Orang yang mendengar. Kemudian apa lagi, Nak? Mengetahui. Iya, pintar. Mengetahui. Kemudian suatu peristiwa tindak pidana. Suatu peristiwa tindak pidana yang akan dimintakan kesaksiannya di dalam kebutuhan hukum baik dari penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian di persidangan. Iya. Paham sampai sini kedudukan saksi? Paham ya? Kemudian korban. Siapa korban ini? Orang yang orang yang dirugikan. Kemudian siapa lagi, Nak? Siapa lagi? Korban. Orang yang mengalami luka fisik, mental, bahkan psikologisnya. Ya kan? Namanya juga korban. Ya kan? Mengalami kerusakan fisik atau psikologi. Oke. Sudah paham kedudukan antara saksi dan korban. Sekarang kita berbicara tentang peraturan perundang-undangannya. Undang-undang nomor berapa, Nak, yang mengatur tentang hukum perlindungan saksi dan korban? Undang-Undang Nomor 13 2006 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Iya, benar. Sebelumnya sudah membahas ya tentang peraturan ya. Yang pertama lahir Undang-Undang nomor berapa? 13. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006. Kemudian yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 31
2014. Iya, masing-masing memiliki peraturan, ya kan? Memiliki aturan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang kita pakai sampai saat ini. Nah, perhatikan ke depan. Mengapa perlindungan saksi dan korban dianggap penting? Ada yang tahu? Mengapa? Supaya Iya. Supaya Siapa? tidak Aldi yang tunjuk tangan duluan. Karena agar terciptanya dan terbuktinya kebenaran itu. Iya, applause dulu. Selain itu, Ray. saya Bu, supaya tidak terjadinya tindakan diskriminasi pada saat pendidikan. Benar, applause. Pintar-pintarnya, ya kan? Jadi kalau udah mahasiswa yang pintar-pintar menyimak apa pembahasan yang diberikan oleh dosen, dosennya pun senang untuk mengajar, ya kan? Nak? Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya. Perhatikan, alat bukti krusial, ya kan? Menyatakan bahwasanya keterangan saksi dan korban adalah alat bukti yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Tanpa kesaksian, mereka akan sulit untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Itulah tadi yang saya mintakan kedudukan daripada saksi dan korban yang dijawab oleh Aldi dan Ray, ya kan? Kemudian tonggak hukum kita tadi undang-undang nomor berapa, Nak? 31 tahun 2014. Iya. Nah, selanjutnya ada lembaga yang berdiri secara independen dalam mengatur kedudukan saksi dan korban ini. Apa namanya? Lembaga apa? LPSK. Iya, LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini berdiri independen untuk menaungi perlindungan saksi dan korban, karena saksi ini orang yang harus dijamin kenyamanan dalam memberikan kesaksian. Nah, di dalam juga selain daripada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita harus mengetahui bahwasanya di Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengatur itu. Nah, di pasal 28D ayat 1, dia menyatakan adanya jaminan perlindungan hukum. Berarti setiap individu ketika dia dimintakan keterangan sebagai seorang saksi, dia telah mendapatkan perlindungan ataupun jaminan perlindungan hukum. Kemudian ada di dalam pasal 28G ayat 1, apa dikatakan? Hak atas rasa aman. Kalau saksi itu tidak merasa nyaman dan tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan kepadanya secara konstitusional, maka dia tidak bisa dimintai keterangan. Jadi ketika saudara ingin menjadi seorang saksi nantinya, misal ada perkara apa gitu di dalam masyarakat ataupun kehidupan sehari-hari, nah kebutuhan hukum meminta saudara untuk menjadi seorang saksi, maka saudara harus bersikap ataupun percaya diri terhadap keterangan yang saudara alami ataupun saudara dengar, karena keterangan saudara akan disumpah di dalam suatu persidangan, di dalam persidangan pidana. Nah, itu harus wajib saudara menerangkan yang sebenar-benarnya, karena tidak boleh ada kebohongan itu. Saudara sudah disumpah, kata hakim, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, maka saudara siap menerima daripada konsekuensi tersebut. Terbebankah menjadi seorang saksi? Ada pro dan kontra dari lingkungan sekitar. Kenapa? Ketika saudara berdiri pada penegakan hukum yang akan membongkar suatu kejahatan tersebut, maka saudara akan menyelamatkan satu nyawa manusia. Dan itu adalah sebuah apresiasi tertinggi dan pahala tertinggi untuk saudara. Karena tanpa adanya saudara, tidak akan bisa menemukan celah kebenaran hukum. Apa gunanya kita belajar tentang teori kepastian? Ada berapa teori itu? Banyak ya. Ada teori kepastian hukum, ada teori keadilan hukum, ada teori kemanfaatan hukum. Tiga teori ini, tiga landasan hukum ini ada di sini harus saudara dapatkan. Ketika saudara misal menjadi seorang saksi, saudara akan mendapatkan kepastian hukum. Apa yang
saudara dapatkan? Kepastian hukum. Jaminan apa yang saudara dapatkan? Kepastian hukum, yaitu saudara dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Iya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan adanya jaminan hukum yang diberikan kepada saudara. Jadi secara konstitusi, saudara itu berhak mendapatkan perlindungan. Ya, jadi jangan pernah takut ketika dimintai di dalam persidangan. Apa isu keterangan yang bisa saudara buktikan supaya kebenaran itu terungkap. Jangan dibohong-bohongin. Ketika tidak adanya saksi nanti, maka hukum ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Aparat penegak hukum akan susah membongkar kebenaran itu. Begitu. Oke, paham sampai sini? Ada hak saksi juga katanya kan, hak saksi dan korban mendapatkan perlindungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, ya kan? Saksi ini harus rileks, dia nggak boleh ditekan. Siapapun dia tidak boleh menekan saksi untuk membolak-balikan keterangan. Dia harus tegak berdiri pada keterangan yang akan diberikan di dalam persidangan ataupun penyelidikan atau penyidikan. Kemudian mendapatkan pendampingan hukum. Oke? Sampai sini saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, Nak? Iya. Silvi, gimana? Jadi Bu, dari materi yang Ibu sampaikan, saya mau bertanya Bu, jika sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mengapa masih banyak saksi takut memberikan kesaksian? Contohnya seperti kasus besar korupsi, banyak saksi memilih diam karena takut diancam atau kehilangan pekerjaan. Berarti secara normatif hukum itu ada, tapi secara prakteknya perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif. Iya, bagus ya pertanyaannya. Applause dulu. Oke, saya berikan jawab soal tersebut kepada audiens, baru nanti saya akan menyimpulkan. Saya mencoba analisis kritis saudara dulu terlebih dahulu, baru nanti akan saya simpulkan, jajarkan bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk perlindungan ataupun konsep di dalam peraturan perundang-undangan. Oke, ada yang bisa menanggapi supaya kita bisa dapat diskusi interaktif? Namanya anak hukum, debat itu biasa, ya kan? Tapi jangan sempat debat kusir, ya kan? Ayo, saya buka dengan clue. Tadi Silvi mengatakan, kenapa Bu, sudah ada aturan tapi implementasinya belum? Ada apa di dalam celah hukum ini Bu? Apakah ada intervensi dari pihak lain terhadap suatu keterangan saksi? Nah, ini sangat menarik. Ayo, ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Taufik, bagus ya, nyalinya luar biasa nih. Baik, dari pendapat kawan kita Silvi Bu terhadap saksi dan korban yang kata dia kurang mendapat perlindungan, begitu ya? Saya rasa itu termasuk wajar Bu. Rasa takut terhadap saksi dan korban itu adalah hal biasa yang didapat ketika kita memberikan kesaksian yang benar. Jadi sekarang itu kita berfokus kepada undang-undang yang diatur di dalamnya, peraturan yang ada di dalamnya. Jika undang-undang itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya, maka negara pasti akan melindungi saksi dan korbannya sebagaimana saksi dan korban itu memberikan keterangan yang efektif terhadap segala tindak pidana Bu. Seperti itu. Iya, ada yang lain mau menanggapin? Alfi, iya, mau menanggapin, coba. Oke, baik. Celah yang ada bukanlah tanda kegagalan hukum, melainkan dinamika lapangan. Hukum ini bersifat statis, saudara, sementara modus kejahatan dan tekanan sosial bersifat dinamis. Adanya aturan justru memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut haknya jika terjadi diskriminasi. Iya, bener. Ya kan? Oke, hadap sini akan kita perjelas. Kenapa katanya implementasi tidak demikian? Ya kan? Silvi tadi menanyakan itu kan, padahal sudah ada aturan hukum ya. Ya kan?
Sebetulnya inilah yang perlu dibentuk mindset berpikir sebagai anak hukum. Kalian akan menjadi calon sarjana hukum yang nantinya memberikan kepastian kemanfaatan terhadap masyarakat ketika masyarakat menanyakan sesuatu hal kepada kalian. Kalian adalah tonggak, kalian adalah generasi. Ketika peraturan itu sudah ada, maka yakinkan masyarakat untuk dapat meyakini akan adanya keadilan itu. Kalau kita terus-menerus kontradiktif terhadap peraturan tanpa menjalankan dengan semestinya sebagai orang hukum, kita adalah zolim, ya, kita zolim karena kita belum berbuat. Ketika sudah berbuat, kita baru bisa berbicara. Jadi kalau tadi Silvi mengatakan, kenapa Bu? Itulah kesadaran hukum yang belum dirasakan ataupun belum disadari oleh semua orang, masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Nah, terkadang memang memberikan keterangan saksi itu memang banyak godaannya, ancamannya, karena berbentuk kekerasan dianya, makanya dia perlu dilindungi. Nah, dia dijamin perlindungan hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini. Kemudian dasar negara kita juga mengatur itu, kan gitu kan. Jadi kalau tadi berbicara implementasi, kita perlu kesadaran hukum. Jadi mahasiswa sekarang ini harus sadar hukum. Kalian adalah jembatan penegak keadilan ke depan. Kalau kalian siapa lagi? Kalau hari ini kita selalu kontradiktif, bagaimana kita mau menjalankan dengan leluasa? Bagaimana kita mau menjalankan aturan itu yang sudah diberlakukan dengan nyaman? Sementara kalian sendiri memiliki keraguan terhadap peraturan tersebut. Boleh kalian memiliki keraguan ketika kalian sudah jenuh di dalam implementasi yang terus-menerus dipermainkan oleh oknum-oknum. Saya tidak mengatakan seluruh oknum, karena itu memang ada. Tapi kalian tidak boleh menjadi oknum. Kalian harus menjadi tonggak kebenaran, tonggak keadilan itu. Itu dia. Oke? Gimana Silvi? Cukup jelas? Oke. Ada yang lain, Nak? Saya, Bu. Iya, Ray. Nah, mungkin pertanyaannya sedikit searah dengan saudara Silvi. Saudara Silvi mengatakan tentang celah, Bu, dan terus juga dia mengatakan bahwasanya adanya ketidakefektifan dalam melakukan atau mengimplementasikan tentang perlindungan saksi dan korban sesuai dengan undang-undang yang telah kita bahas tadi. Kembali lagi tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, pertanyaannya, seberapa efektif jika perlindungan saksi dan korban ini sangat betul-betul melindungi korban ataupun saksi? Contohnya, Bu, ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Malang pada tahun 2021. Ini terjadi pada anak perempuan usia 13 tahun. Nah, penyelidik memberikan atau menanya suatu keterangan dari saksi ataupun korban ini lebih menyebutkan kepada korban. Nah, ini kan menimbulkan namanya celah. Nah, celah itu berarti ada kekosongan. Kekosongan ini kan seharusnya diisi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban tadi. Nah, pertanyaannya, di mana letak perannya lembaga perlindungan saksi dan korban ini jika lembaga perlindungan saksi dan korban ini tidak berjalan dengan semestinya seperti yang diatur pada pasal 1 angka 5 yang menjelaskan tentang peran lembaga perlindungan saksi dan korban tadi, sesuai dengan juga diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwasanya adalah korban diberikan perlindungan pada saat penyelidikan. Tetapi pada saat penyelidikan tersebut sesuai dengan studi kasus yang telah saya bahas tadi, adanya diskriminasi yang dilakukan oleh penyidik. Pertanyaannya seperti yang saya bahas tadi, juga searah dengan saudara Silvi. Ternyata lembaga perlindungan saksi dan korban ini masih belum berfungsi dengan baik. Dan pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hal itu supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari, supaya setiap kasus maupun dialami korban dan saksi itu tidak mendapatkan diskriminasi dari aparat penegak hukum atau yang sering kita sebut oknum. Sekian. Iya, apresiasi dulu. Bagus. Bisa saya simpulkan, Ray menyimak materi mulai dari pertama sampai pada pertengahan ini. Kenapa? Dia mengamati kasus hukum nih. Kita harus terbiasa dengan studi lapangan, harus biasa dengan aturan. Kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan keadilan ataupun azas daripada hukum yang mendapatkan kemanfaatan kepastian itu, maka itu berhak untuk dikritisi gitu. Analisis berpikir. Nah, pemikiran kalian bukan untuk menentang peraturan, tetapi untuk memberikan solusi kepada pemerintah agar negara kita ini baik ke depannya. Itu dia.
Jadi tadi Ray mengatakan adanya kekosongan hukum di dalam, tidak memiliki keadilan, tidak memiliki kepastian. Dia sebagai apa? Dia sebagai pengamat. Karena secara hukum kalian belum bisa membela seseorang. Karena kalian akan menjadi calon sarjana hukum, bukan advokat yang membela keterangan. Nanti kalau mau jadi advokat, ya kan, ada nanti taraf-taraf sekolahnya, gitu. Jadi pertanyaannya sangat luar biasa. Saya sangat suka. Ray mengatakan adanya kekosongan hukum ataupun diskriminasi baik terhadap apa saksi atau korban? Korban. Kenapa korban ini didiskriminasi? Kenapa korban ini diintimidasi? Sementara dia sudah menjadi korban. Ada apa di balik ini? Kembali lagi, itu oknum yang mungkin kita hanya menjadi praduga. Di dalam hukum kita mengenal praduga tak bersalah, ya kan? Seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum diputus oleh pengadilan. Itu dia. Oke? Jadi, ketika adanya kekosongan hukum, disitulah anak hukum dituntut untuk dapat menulis, memberikan solusi ataupun saran terhadap suatu kebijakan yang diberlakukan di dalam suatu instansi. Gitu deh. Maka dalam hal ini, korban itu sebetulnya dilindungi ketat oleh LPSK. Di LPSK ini ada namanya rumah aman sebetulnya. Rumah aman, misal ya kalau kasusnya tadi anak, apa ini Bu? Tempat pengungsian saksi ataupun korban ini bisa jadi didampingi oleh wali ya sebelum mendapatkan proses ataupun selagi dalam mengalami proses penyelidikan ataupun penyidikan ya. Rumah aman anak di sini ditempatkan, ya, di sini. Jadi tidak ada yang mengetahui keberadaan karena harus disembunyikan sedemikian rupa. Karena keterangannya akan membantu dirinya sendiri ataupun saksi itu akan membantu daripada kedudukan posisi korban ini. Karena nanti akan berbagai macam masalah konflik di dalam, ya kan? Anak hukum ini harus tajam dalam kritis ilmu, ya kan? Kaya akan ilmu dan implementasi harus paham mengamat dalam studi lapangan. Itu dianya. Jadi kalau ada kekosongan hukum, tulis. Apa? Ngapain ditulis? Menulis. Anak hukum ini kan sering menulis berita ya. Kalian itu harus bisa menulis, mengkonsep berita itu secara up to date. Jadi kalau menulis berita itu jangan menyalah-nyalahkan, jangan. Kalau sudah saudara lihat kepastian itu memang betul ada diskriminasi, saudara berada di tempat, boleh saudara tulis yang arti supaya dibaca, supaya adanya rekonstruksi, supaya adanya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan itu. Jangan didiskriminasi gara-gara dia nggak punya uang, si korban. Nanti bisa terbalik lagi, tiba-tiba korban bisa jadi pula ngomongnya korban, ternyata dia pelaku. Nah itu gimana lagi? Panjang lagi nanti itu, ya kan? Jadi harus paham betul kedudukan korban itu bagaimana. Kalau tadi kasusnya korban itu didiskriminasi, itu mungkin rasa saya 1001 ya kan? Tapi pastinya ada, memang ada itu nak. Pastinya ada didiskriminasi. Kenapa? Mungkin dari salah satu pihak sebelah adanya permainan. Nah, saya menginstruksikan kepada kalian agar menjadi penegak hukum yang memiliki integritas yang tinggi, tidak mau disuap dan tidak mau menyuap. Jadi kalau saudara sudah menegakkan sebuah keadilan itu, berjalanlah konsep konstitusi kita dengan lancar, ya kan? Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Ray? Ada nak? Saya boleh Bu? Oh boleh, Taufik. Saya izin Bu sedikit mengambil dari sumber ya Bu. Iya. Terkait LPSK. Kebetulan kita belum ada membahas LPSK. Jadi di sini ada keterangan bahwa LPSK itu dapat memakan waktu 180 hari kerja untuk menyikapi perlindungan saksi dan korbannya. Jadi saya rasa kalau menyalahkan LPSK karena adanya batas waktu sampai 180 hari kurang tepat. Angka tersebut adalah batas maksimal pelayanan administratif. Bukan berarti semua perlindungan baru diberikan setelah 180 hari.
dalam keadaan mendesak, LPSK justru dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban secara darurat, lebih cepat sesuai tingkat ancaman, Bu. Kalau semua permohonan langsung diterima tanpa proses verifikasi yang tepat, justru akan muncul penyalahgunaan perlindungan hukum, Bu. Iya. Ada yang mau nanggapin? Ayo. Iya. Ray. Nah, mungkin telah kita dengar sama-sama bahwasanya ada waktu 180 hari. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya adanya celah hukum apakah dikarenakan jangka waktu kerja 180 hari tersebut. Dikarenakan kan seperti yang saudara katakan bahwasanya setiap bantuan, apapun bantuan tersebut tidak langsung diberikan. Nah, jika tidak langsung diberikan kepada korban, maka ini yang akan terjadi. Yang studi kasus itu sudah ada, seperti yang telah saya bahas tadi, seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya, kenapa lembaga pelindungan saksi dan korban itu langsung mendampingi korban ataupun saksi. Meskipun tidak semua bantuan hukum diberikan secara langsung, tetapi langsung didampingi pada saat penyelidikan. Seperti itu, supaya tidak terjadinya ada diskriminasi terhadap korban ataupun saksi, supaya memberikan keterangan itu tidak terlalu terasa terancam atau terlihat nyaman. Seperti itu, saudaraku. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Ternyata materi pembelajaran hari ini sangat-sangat menaikkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi Ibu ternyata. Sejauh ini saya sangat puas dengan keilmuan yang kalian berikan ataupun pertanyaan-pertanyaan tajam yang artinya kesuksesan di dalam memberikan materi ketika para mahasiswa menanggapi apa yang menjadi pokok intisari dari materi pembelajaran. Ya kan? Oke, saya kasih kesempatan, sepertinya Rifki sudah tidak sabar lagi tadi nih. Ya, Rifki mau menanggapin siapa? Siapa? Tidak, Bu. Tidak? Saya rasa sudah cukup. Oke, yang di belakang nak, ada yang mau menanggapin? Seru ya, antara Bang Ray, ya kan? Sering dipanggil Bang Ray dianya ya kan, dengan Taufik ya. Oke, Silvi, ada pertanyaan lain? Udah, oke cukup. Maka perhatikan ke depan nak. Keadilan dimulai dari keberanian bersaksi. Ya, jadi kalau sudah memiliki keberanian, siaplah saudara menjadi seorang saksi yang menegakkan ataupun mengungkit kebenaran itu. Karena jaminannya ada. Hukum itu telah mengatur setiap individu memiliki perlindungan hukum terhadap dirinya yang dikenal dengan hak azazi manusia. HAM, ya. Jadi ketika kita sudah siap dalam menegakkan keadilan, maka kita siap menjadi tonggak kebenaran. Secara konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan perlindungan keamanan, jaminan perlindungan dan hak atas rasa aman yang diatur di dalam pasal 28D ayat 1 dan 28G ayat 1. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyatakan adanya perlindungan itu. Jadi mau apa yang kalian takutkan ketika suatu hari misal dimintakan keterangan menjadi seorang saksi? Jadi hari ini tersampaikan materi perlindungan saksi dan korban, baik dalam kesaksian ataupun posisi sebagai korban, serta lembaga yang bernaung di dalamnya langsung, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, aplaus dulu, tepuk tangan dulu. Saya rasa hari ini perkuliahan yang sangat menarik dan sukses ya kan. Saya harap mahasiswa-mahasiswi saya dapat lagi mengembangkan ataupun menggali keilmuannya lebih dalam, karena kalian adalah calon penegak hukum ke depannya. Saya doakan kalian semuanya akan menjadi penegak hukum yang berintegritas dan sukses dunia akhirat. Tepuk tangan dulu. Baik nak, berhubung waktu kita sudah habis ya, sudah menunjukkan pukul jam 3:30 sore. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.